eh, share screen-nya itu minta tolong di allow gitu. Sebentar. Oke, sudah. Sebentar ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah terlihat, Kak. Nah, ini nanti saya ngasih filenya di GitHub saya ya gitu. Nanti kalau misalkan mau download, caranya tuh tinggal ada di fisika komputasi, terus kalau nggak salah tinggal download aja deh ini code-nya. Nah, di download zip aja gitu ya. PDF-nya nanti juga ditaruh di sini kayak gitu. Di mana ya? Saya naruhnya di mana kira-kira ya? Bentar, susah banget pakai gini. Zoom-nya kok nggak? Oh, saya taruh di chat Zoom aja ya. Oke, Kak. Nah, itu GitHub-nya. Jadi ntar PDF-nya juga saya taruh di sini. Jadi yang saya dapat tuh materinya ada 3 ya. Diferensial numerik, terus ada integral numerik juga, terus satu lagi tuh ada persamaan diferensial biasa gitu ya. Kalau di Budewi itu ada persamaan diferensial parsial. Nah, itu saya sekarang dipelajarin juga di Kapita Selekta Fisika Komputasi gitu ya. Tapi kayaknya nggak bakalan keluar. Yang satu lagi sama Pak Bambang ya? Kalau sama Pak Bambang Iya, betul. diajarinnya baru sekarang yang persamaan diferensial parsial gitu. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke diferensial numerik gitu ya. Jadi kalau misalkan diferensial itu kan kalau kita biasa, ini soal gampang dulu ya. Yang biasa itu kan kayak misalkan ada fungsi misalkan 5x kuadrat. Berapa turunannya gitu kan. Biasanya ada f aksen di sini. Jadinya 10x gitu. Rumusnya biasa kan? Rumusnya tuh biasa kayak misalkan x pangkat n gitu ya. Jadinya nanti n dikali x pangkat n min 1. Nah, ini ada kalau konstantanya ya tinggal dikali konstanta di depan. Kayak gitu. Nah, nanti kalau ditanya berapa turunan di titik 3 gitu. Berarti kalau misalkan dari sini diturunin dulu sekali, nah dapat fungsi turunannya, nanti tiganya dimasukin gitu jadi 30 gitu kan. Nah, pertanyaannya gimana caranya rumus-rumus ini bisa dimasukin di di komputasi gitu di program. Pokoknya programmable gitu. Karena rumusnya tuh kayak gini gitu kan. Nanti kalau kayak gini kayaknya percabangannya banyak pakai banyak if gitu ya. Jadi kalau di fisika komputasi itu kalau turunan rumusnya tuh nggak kayak gini gitu. Tapi hasil hasil yang benernya itu kayak gini. Gitu. Misalkan nanti pakai fisika komputasi hasilnya 28 beda-beda tipis gitu kan. Berarti errornya itu 2 kayak gitu. Jadi kalau misalkan di fisika komputasi itu rumusnya ada 3 sih. Nanti kalau kurang tinggal bilang aja ya. Misalkan kalau tapi yang saya baru review itu 3. Ada forward difference method, backward difference method, dan central difference method. Nah, ini cara nuruninnya gimana ya? Jujur sampai sekarang saya belum tahu ya gitu. Cuma dulu tuh kata Pak Bambang, ini emang udah diturunin sama ahlinya gitu. Jadi kalau di fisika komputasi tinggal pakai ini aja gitu. Mungkin kita review lagi. Yang pertama itu ada forward difference method. Rumusnya itu kayak gini. Ini fungsi turunannya. Jadi kita nyarinya fungsi ini. Ada aksennya ya. Nah, kalau turunan itu ada aksennya. XI gitu ya. Artinya turunan di titik ke XI gitu. Turunan di titik ke XI sama dengan ini bukan turunan. Fungsinya bukan turunan yang baru biasa. Jadi kalau misalkan ini XI plus 1. Jadi indeks sesudahnya dikurang indeks dia sendiri dibagi delta X. Gitu. Delta X-nya ini bisa bisa terserah teman-teman gitu ya, bisa custom. Misalkan di contoh yang ini deh. Kalau misalkan pakai turunan biasa kan ya kayak begini kan. Rumusnya kayak gini-gini aja gitu. Walaupun nanti ada pangkat berapa gitu turunannya gitu kan. Tapi kalau yang gampang tuh
kayak gini, maksudnya eksponensial tuh kayak gini turunannya gitu ya. Jadi pangkatnya dikali ke depan, jadi 2 kali 5, 10, pangkatnya berkurang 1. Nah, kalau misalkan pakai forward difference method, turunan dari X ya, XI gitu ya, kita langsung masuk aja turunan di titik 3 gitu. Berarti fxi plus 1. Nah, ini tergantung delta x-nya. Delta x-nya mau berapa gitu ya. Tadi udah saya bilang ini custom gitu ya. Kalau misalkan delta x-nya 1 gitu. Berarti ini kan jadinya rumusnya kayak gini nih. F4 dikurang F3 dibagi 1 gitu ya. Jadi kalau F4 ini kan ada fx-nya. Fx-nya 5x kuadrat. Berarti kalau F4 tuh hasilnya 5 dikali 4 kuadrat gitu ya. Jadi 16 dikali 5. Berapa tuh? 80 ya. Dikurang F3. Kalau F3 dimasukkan ke sini, 5 dikali 3 kuadrat, hasilnya 45. Dibagi 1. Nah, ini hasilnya berapa nih? 35 ya? Oh ya, 35. Errornya 5 gitu. Jadi ada errornya. Nah, gimana caranya supaya errornya itu kecil gitu? Caranya itu delta X-nya itu dikecilin. Kenapa delta X-nya harus pokoknya delta X-nya seminim mungkin. Kenapa bisa gitu ya? Karena pada dasarnya itu turunan itu awalnya itu dari limit ya. Limit H mendekati 0. Jadi hanya ini kecil banget gitu ya. Misalkan 0,000000001 gitu. Jadi hasilnya makin akurat begitu. Gitu. Jadi misalkan kalau delta X-nya kita kecilin 0,01 aja gitu. Saya ngitungnya juga males sih gitu ya, makanya perlu komputasi. Kalau kita hitung lagi, berapa turunan di titik ketiga? Turunan di titik ketiga itu berarti F. Nah, ini ingat rumusnya kalau... Sebentar. Saya kok pakai annotate yang ini ya? Salah guys, harusnya pakai yang ini. Nah ya, salah. Ini rumusnya ya. Indeks sesudah dikurang indeks dia sendiri gitu. Jadi ini kayaknya dihapus dulu ya guys ya. Misalkan turunan di indeks ketiga, tapi delta X-nya sekarang 0,1 nih. 0,1 aja ya, capek ngitungnya kalau misalkan 0,001 gitu. Berarti ini indeks sesudahnya, kalau yang ini kan 4 karena tadi delta X-nya 1 ya. Nah, kalau yang ini, pakai yang ini lagi, sabar ya. Ulang. Nah, kalau ini kan delta X-nya 1 ya, jadi 3 tambah 1, 4 gitu. Tapi kalau di sini tuh nyari turunan di titik 3 gitu ya. Berarti ini 3.1, karena delta X-nya itu 0,1. Jadi rumusnya ini sebenarnya ditambah delta X gitu ya. Nah gitu, X ditambah delta X gitu. Ini juga pokoknya dikurang delta X. Ini ditambah, ini dikurang delta X gitu. Dikurang F3 dibagi 0,1 gitu ya, karena delta X-nya 0,1. Nah ini dihitung deh. Coba saya pakai kalkulator ini ya. Misalkan ini di sini aja ya. Ntar ini dijelasin, tenang aja. Tadi fungsinya itu 5x kuadrat. 5 kali x kali x gitu ya. Terus delta x-nya itu 0,1. 0,1 ya. 0,1, poinnya 3. Nah, di sini tuh saya mau nyari f. Sebentar. Sebentar ya. Ini ada paket nih. Nah, di sini F-nya itu nyari F ini poinnya kan 3. Ditambah, ini diganti 3.3,1 dulu ya, biar nggak bingung. 3,1. Ini saya gini soalnya males ngitung manual ya. Nah, di sini poinnya itu 3 dibagi 0,1. Kita running. Hasilnya tuh 30,5. Nah, ini errornya kan, ini ngapain nih? Ini kita komen aja. Saya sebenarnya udah lama nggak pakai Python. Jadi harus latihan dikit gitu ya. Ini di komen di Python gimana ya? Gimana sih? Oh ya. Nah,
Nah, gini ya. Jadi hasilnya itu F-nya ini 30,05. Kalau misalkan dikecilin lagi 0,01 gitu ya, berarti ini 3 ditambah 0,01, jadi 3,01. Terus poinnya ini juga kita ganti 0,01, kita running lagi, hasilnya 30,004. Jadi caranya itu supaya errornya kecil, ininya juga dikecilin gitu. Dan ini kan kalau ngitung manual males banget ya. Jadi kita ngitungnya itu harus pakai, bukan harus pakai sih, enakan pakai kalkulator gitu ya. Tapi kalkulator di sini saya nggak tahu di mana gitu ya. Jadinya makainya itu Python gitu. Mau pakai Python, mau pakai Java, JavaScript, terserah gitu ya, sama aja. Oke, jadi kalau ada dev gini biasanya bikin bingung karena ini awalnya tuh function ya di JavaScript. Sebentar ya. Ada paket, Mbak. Ada paket lagi ya? Mohon maaf. Jadi itu enakan pakai dev sih, sorry. Nah, jadi kita gini dulu deh. Ini di cara komen di Python yang banyak gimana ya? Kalau nggak salah gini deh. Nah, ya diginiin dulu deh. Ini kekecilan ya? Oh, sorry. Saya gedein deh. Nah, tuh ya udah gede ya. Nah, ini kalau misalkan kita running yang, oh bentar. Sebentar. Ini udah di-save kan? Di running. Nah, kalau di terminal kita minta, ini kita clear dulu. Kalau di terminal kita minta F2. Nah, ini saya artinya definisiin fungsi F yang parameternya itu tergantung X gitu. Nanti dikembaliin 5 dikali X kali X. Kalau misalkan ini saya ganti 2, berarti 5 kali 2 kali 2 gitu. Kok nggak bisa ya? Gimana sih? Sorry. Gini kita print gini aja deh. Kita print di sini aja ya. Print F2 gitu ya. Jadi hasilnya itu 20 gitu. Karena 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Kalau misalkan diganti 3, ini nggak harus F sih. Misalkan fungsi Bray gitu ya. Pakai camel case. Fungsi Bray. Salah. Fungsi Bray. Asal harus sama dipanggilnya ya. Kalau misalkan ini fungsi berat aja kayak tadi, error. Nah, error ya. Fungsi berat is not defined gitu. Jadi harus fungsi Bray gitu ya. Nah, 45 gitu. Jadi 3 kali 3, 9 kali 5, 45 gitu. Mungkin gitu aja kalau misalkan dev ya. Nah, ini kita hapus. Nah, di sini delta X-nya itu bisa custom ya. Bisa custom. Terus poinnya itu terserah mau di titik berapa. Nah, kalau kayak gini kasusnya, misalkan saya mau deltanya itu 0,01. Di sini diganti lagi 0,01, di sini diganti lagi 0,01. Jadi itu kayak kurang efektif gitu nih fungsi Bray gitu ya. Ini juga. Nah, kurang efektif. Jadi daripada gitu mending kita bikinnya itu poinnya itu 3 ditambah delta X. Ini juga delta X. Itu ya. Jadi kalau misalkan ini diganti, ya bawah-bawahnya ini keganti langsung gitu ya. Terus kalau poin yang mau diubah juga ya udah tinggal ininya nggak usah diganti lagi gitu. Kita running. Buset. Bener kan ya? Ini kok gede banget. Pokoknya gitu ya cara ngodingnya. Tapi kok ini kayak ada error ya? Ini 5 kuadrat, misalkan 3 tadi ya.
Float and method. Apa sih? Oh, ini kok ada debug. Dibagi delta X. Ini saya nggak tahu aturan Python itu kayak gimana internasional ya. Tapi biasanya sih saya pakai camel case gini gitu. Jadi kalau misalkan mau ada spasi, nggak jadinya nggak dispasiin gitu. Jadinya huruf besar awalnya. Nah ini 30,004 ya. Kita kecilin lagi. Hasil akhirnya itu harusnya 30. 30,004 ya, kita jabanin aja gitu ya. Nah, ini pokoknya makin kecil delta X-nya gitu ya, semakin akurat hasilnya. Gimana kalau backward difference method gitu ya? Backward difference method itu mana pulpen? Backward difference method itu ya sama aja gitu. Cuma dia misalkan mau nyari, oke, ini saya upload dulu ya ke Koprint. Takut lupa. Foldernya gimana caranya ya? Ini saya ekspor, save as PDF. Foldernya itu pick folder. Coba ekspor. Oh, ini save dulu kali ya. Oke. Nah, saya di sini fisika komputasi. Fisika komputasi kan di dokumen kuliah. Oh, ini di sini. Di diferensial numerik. Enggak. Di sini. Di Viscom. Save. Nah, di sini tadi saya pakai GitHub ya. Sebentar. Duh, gimana sih? Sebentar, saya mau nge-push ke GitHub dulu. Nah, kalau misalkan kita lihat GitHub ya, kita refresh, tadi nggak ada PDF-nya ya. Tadi saya udah masukin hasil komputasi. Ini udah oh salah kali ya. Ini belum selesai ya. Pokoknya nanti ada PDF-nya di sini ya, jadi bisa langsung download aja. Nah, kita lanjut kalau backward difference method itu, misalkan ini kita copy dulu rumusnya. Ya, kita copy dulu. Aduh. Misalkan mau nyari kayak, nah ini bentar. Yang ini nih, ini backward difference method gitu. Beda ya, backward difference. Nah, misalkan mau nyari turunan dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai nyari manual gitu ya, ini diturunin dulu sekali x kuadrat jadi 2x. Ini saya anggap asumsi bisa turunan ya. Dan 2x itu diturunin jadi 2. Nah, disuruh cari x sama dengan 3 gitu. Jadi, kalau misalkan ini f aksen ya, f aksen sama dengan 3, itu nanti hasilnya 8 gitu. Karena 2 kali 3, 6, 6 tambah 2, 8. Itu kalau pakai cara aslinya gitu. Gimana kalau pakai cara numeriknya gitu? Pakai backward difference ya. Jadi sama aja tergantung delta X-nya. Nah, misalkan delta X-nya mau diganti 0,5 gitu ya. Berarti yang di sini tetap ya, karena notasinya sama. Ingat fungsinya itu tadi x kuadrat tambah 2x ya. Oke. X kuadrat ditambah 2x gitu. Nah, terus dikurang, ini karena dikurang ya, dikurang 1 atau delta x, jadi f 2,5.
karena 3 dikurang 2,5 dibagi 0,5 gitu ya. Oke, nanti males banget ya ngodingnya. Males banget ya, pokoknya apa ngitungnya. Tapi kita ngitung manual dulu deh. Kalau misalkan diganti 3 kan 9. 9 ditambah berapa tuh? 6 ya. Dikurang 2,5 kuadrat berapa ya? Ini enggak selesai-selesai runningnya. Ini ada yang error. Coba ya, 2,5 dikali 2,5. Gak bisa ya? Bentar. Ini masih loading. Nah, ini udah ke-upload ya. Kalau kita refresh, nah ada PDF-nya. Jadi gampang. Nanti kalian tinggal code, download zip gitu ya. Linknya ntar saya kirim lagi. Gini aja deh ya. Misalkan mau bikin baru. Kalau KPY gitu ya. Print, males banget kan? Hitung 2,5 kuadrat dong. Kita print 6,25 gitu ya. 6,25, aduh. Nah, terus tuh ditambah 2x alias 5 gitu ya. Dibagi 0,5. Ya ini males lagi ngitungnya. Jadi berapa tuh? 15 dikurang 11,25 dibagi 0,5. Ya kita print dulu aja ya di Python. Berapa tadi? 15. Oke, dalam kurungnya 15 dikurang 11,25 dibagi 0, aduh 0,5. Di save, kita running 7,5 hasilnya. 7,5. Oh ya 7,5. Hasil aslinya tuh 8, berarti errornya 0,5 gitu ya. Oke, paling buat backward difference method gitu aja. Kalau cara codingannya itu saya lebih suka pakai def sih. Jadi definisiin fungsi dulu, huruf gede ya. Parameternya itu x aja, langsung di return. Oh, pakai titik dulu ya. Langsung di return ya. Ini sintaks buat itu ya. Sintaks buat apa? Manggil fungsi gitu. Jadi definisi variabel fungsinya bebas, ini mau nama apa aja, misalkan Amar gitu, nggak apa-apa. Terus menerima variabel x gitu ya. Terus nanti fungsinya ini x kuadrat ditambah 2x. Boleh kayak gini ya, x kali x ditambah 2 dikali x gitu. Kalau kita print Amar gitu ya, parameternya itu kan kalau misalkan ini kita ganti nilai, otomatis di bawah-bawahnya juga nilainya ke bawah ya. Misalkan ini 4, dikembalin 4 kali 4 ditambah 2 kali 4 gitu. Jadi semoga paham ya. 24 gitu ya. Coba aja masukin 4 gitu ya. Nah, pertama delta X-nya dulu nih, delta X. Tadi 0,5 gitu ya. Terus poinnya itu mau di titik 3. Nah, berarti F-nya itu misalkan F-nya itu jadinya tuh masukin rumus ini, fxi, berarti dalam kurung aja ya, Amar, karena nama fungsinya Amar, di variabelnya itu poinnya itu 3, terus dikurang kan ya? Dikurang ini, indeks sebelumnya, gitu. Jadi Amar poin dikurang delta X dibagi delta X.
Tadi hasilnya 7,5 ya. Nah, 7,5 hasilnya sama aja ya. Oke. Mungkin itu aja buat diferensial numerik ya. Kalau central difference method ya bawahnya tinggal dikali 2x gitu ya di codingannya. Terus atasnya ini indeks sesudah dikurang indeks sebelum gitu. Kalau ini kan ada indeksnya dia sendiri gitu, fxc dia sendiri. Terus delta x-nya itu harus sekecil mungkin gitu ya. Ya, kira-kira ada yang mau nanya nggak sebelum kita terapin kayak pakai looping gitu-gitu? Biasanya kan kalau di soal itu kan tentukan turunan pada 10 detik pertama gitu. Kira-kira ada yang mau nanya dulu? Banyak juga ya. Apa ada yang belum ngerti? Ini saya push dulu ya ke GitHub saya. Ini message-nya. Jadi kalau kayak gini tuh nanti teman-teman bisa lihat historinya gitu. Dari si tentang upload ya kayaknya. Ini diferensial numerik tadinya ini udah di push ya 12 detik lalu. Terus bisa dilihat juga historinya. Nah, ini sama aja ya tadi codingannya. Historinya juga bisa dilihat gitu ya. Nah, kalau out PDF itu historinya ada yang dihapus, yang merah itu dihapus, yang hijau itu berubahnya gitu ya. First commit tadi cuma nyoba doang. Jadi sekali lagi tinggal download zip gitu ya. Sama ada PDF-nya juga. PDF-nya nanti juga di-upload gitu ya. Di-update terus gitu. Ada yang mau nanya? Nah, gimana kalau misalkan soalnya itu gimana kira-kira gitu ya? Misalkan paling bawah aja deh. Nah, soalnya itu kira-kira itu nggak kayak gitu ya. Misalkan nih kayak gini. Ditentukan sebuah fungsi fx. Ini bisa jadi keluar kayak gini sih. Misalkan 5 sin 7x dikali ini pangkat berapa? Misalkan 10x gitu ya. Berapa turunannya gitu. Ini gampang sih, jadi tinggal masukin di rumus saja. Cuma tuh biasanya tuh misalkan ada misalkan mungkin kalau diajarin Pak Bambang udah tahu misalkan ada orang terjun payung gitu ya. Set gitu. Terus diketahui nih dia beratnya berapa gitu kan. Misalkan 10 kilo. Terus karena dia pakai parasut, jadinya anginnya bantu melanin dia gitu. Jadi ngeremnya itu pakai angin. Terus anginnya itu ditampung di sini gitu. Nah, terus ntar koefisien anginnya gitu ya. Koefisien apa ya gesek? Koefisien gesek. Gesek anginnya itu misalkan eh, berapa maunya? 3 Newton gitu. 3 Newton. Bukan koefisien gaya gesek. Kalau pakai koefisien tuh ribet lagi ya. Kalau pakai gaya tuh kayak lumayan gitu kan. Terus gimana ya? Ini kayaknya persamaan diferensial deh. Cuma mungkin kayak gini, mungkin ada mobil dia itu bergerak dengan laju xt ya. Jadi fungsi posisi ini bergantung pada waktu, misalkan 5t kuadrat dikurang 10t ditambah 3t. Berapa kecepatannya gitu ya.
Nah, kalau kayak gini, itu tuh jangan panik gitu ya. Karena kalau misalkan kecepatan itu ya tinggal dx, dt gitu ya. Misalkan berapa kecepatannya pada 5 detik pertama gitu ya. Jadi detik ya 5 detik pertama gitu. Nah, jadi nanti terserah bisa pakai forward difference method, backward difference method, atau central difference method. Tapi gini, ini sesuai nama aja ya. Kalau forward itu dipakai di awal gitu ya. Kalau backward enaknya dipakai di akhir. Misalkan tadi ada kecepatan dari 0 sampai 5. Nah, di titik 0 itu enaknya pakai forward. Kalau pakai backward, indeks sebelumnya itu nggak ada gitu ya. Kalau pakai central, indeks sebelumnya nggak ada. Karena dia emang di awal gitu. Nggak ada sebelumnya kalau di awal gitu ya. Nah, kalau 5 enaknya itu pakai backward. Kenapa pakai backward? Karena kalau pakai forward, ya mentok-mentok ya 5 gitu. Nggak, mungkin 5,1 bisa. Kalau sentral juga bisa sih gitu. Tapi kalau fatal tuh kalau di awal, terus makainya itu forward atau sentral gitu. Sebenarnya bisa sih pakai titik minus 0,1 gitu. Dicoba aja gitu. Cuma dulu saya punya prinsip kalau misalkan di awal tuh pakai forward aja. Karena lebih efektif. Nah, mungkin mau ini kita hapus dulu ya. Mungkin mau bahas yang atas apa yang bawah nih? Karena waktunya kalau bahas diferensial kayaknya nggak cukup. Masih ada 2 topik lagi. Kira-kira mau pakai ini berapa turunan dari ini gitu ya? Apa mau pakai yang ini? Soal yang mana tuh? Saya tawarin. Ini saya soalnya bikin sendiri ya. Apa mau ini digabung? Boleh. Misalkan fungsinya itu jadi ke sini gitu kan. Berapa kecepatan pada 5 detik pertama gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau request saya ngerjain ya, bukan kalian gitu. Bukan teman-teman. Mau atas bawah nih, nggak gue tawarin loh. Mau yang kedua Kak? Siap yang kedua. Bentar saya itu ya. Kalau yang kedua pakai looping. Tapi saya punya prinsip tuh, setiap orang tuh belum tentu bisa ngoding gitu ya. Kayak saya belum tentu bisa fisika material, emang nggak bisa sih. Makanya gitu. Setiap orang ada bidangnya masing-masing gitu. Yaudah mungkin ini ya, mobil bergerak dengan laju segini, berapa kecepatan pada 5 detik pertama gitu ya. Mungkin pertama-tama kita pakai semuanya itu pakai forward difference sama backward. Apa ya? Enaknya itu eh, backward difference method. Enaknya pakai apa ya? Coba pakai forward difference method semua ya, karena kan eh, pakai central deh. Sen ya deh pakai central. Tadi kita belum nyoba central gitu ya, central difference method. Terus kalau mau ngubah ke forward ya gampang gitu ya. Ini kita pakai IPYNB aja ya. IPYNB namanya kasus, studi kasus ya. Oke, misalkan ini pakai markdown PH2 studi kasus kecepatan. Ini menurut saya juga paling bisa ditolerir lah kalau misalkan eh, soal kayak gini. Siapa tahu ntar yang keluar itu kan pakai apa ya? Ini oh bukan. Ini markdown, Pak. Siapa tahu yang keluar itu ada aliran apa? Rangkaian listrik gitu kan. Pakai hukum Kirchhoff dulu diselesain terus berapa muatannya gitu kan. Kan muatan itu turunan turunan arus apa? Arus yang turunan dari muatan gitu ya. Misalkan kita definisiin dulu fungsinya, misalkan fungsi kecepatan pakai camel case tergantung fungsi T ya, fungsi T waktu, terus kita return.
fungsinya tadi ini 5T kuadrat dikurang 10T ditambah 3 aja ya. 5 dikali 5 dikali T dikali T ditambah, ini nggak pakai nampi sama sekali ya. Dikurang 10 dikali T. Kok malah ada backticknya? 10 dikali T ditambah 3. Oke dah guys ya. Kita running, coba kita fungsi kecepatan kita ganti sama 0. Harusnya hasilnya 3 ya. Karena ini disubstitusi hasilnya 0, ini juga 0, terus ditambah 3. Nah, 3 ya. Gitu. Oke, kita ini saya kasih markdown aja. HR dulu mungkin. Terus kasih markdown mendefinisikan fungsi posisi ya, posisi. Oke, ini kok jelek banget. BR dulu deh sekali. Nah, terus ini bukan fungsi kecepatan berarti ya, fungsi posisi. Ini saya ini komen hasilnya 3 gitu ya. Deh. Terus ngapain? Berapa kecepatannya pada 5 detik pertama? Nah, pertama-tama saya kasih petunjuk di sini pakai UL gitu ya. Ini pakai HTML kok, jadi teman-teman nggak usah hafalin. Terus di sini order ya, jadi OL, sorry. Yang pertama itu tentukan poin dan delta X. Oke. Baru nanti yang kedua gunakan forward difference, central difference, atau backward difference gitu. Nah, yang pertama delta X-nya itu mau berapa? Tadi yang di custom itu ya. Yang semakin kecil itu semakin kecil delta X-nya itu semakin akurat posisinya. Misalkan sini 0,01 gitu ya. Nah, poinnya ini kan kalau tadi kita di sini kan cuma 1 titik ya. Sementara kalau di sini pada 5 detik pertama, jadi detiknya itu detiknya itu banyak gitu. Detik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau ditulis, kalau nggak pakai looping ya, kok? Oh ini, sorry. Kalau nggak pakai poin, misalkan ini poin 1 sama dengan 1, poin 2 sama dengan 2, poin 3 sama dengan 3. Capek ya? Poin 4 sama dengan 4. Kenapa nggak poin aja semua gitu? Kalau poin semua nanti variabelnya sama, jadi diperbarui gitu. Jadi kalau Python itu kerjanya sinkronus, ngebacanya dari atas ke bawah gitu. Jadi ini nggak kebaca 1, 2, 3, 4, kebacanya cuma 4 gitu ya. Karena dia ngambil yang paling baru. Jadi poinnya itu harus kayak gini, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, daripada kayak gini, mending pakai for. Ini kan kayak itu ya, kayak apa sih, ada polanya. Pasti nambah 1, nambah 1, nambah 1. Jadi nanti kita pakai for gitu. Nah, terus kita pakai sentral ya jadinya. Tapi kita kayak gini dulu supaya teman-teman paham. Gunain rumus central difference method. Ini ya. Jadi tadi ini yang kalau ini tuh fungsi kecepatan ya. Ini fungsi kecepatan juga. Jadi F sama dengan, kita pakai kurung buka, ini fungsi kecepatan,
fungsi posisi, sorry. Fungsi posisi dikali poin 1 ditambah delta X dikurang, bener kan ya? Lah, kocak, oh ya benar. Fungsi posisi poin 1 dikurang delta X. Ya, terus dibagi delta X. Baru nanti print kecepatan pada titik ke, ini pakai curly braces, kurung kurawal ya. Jadi ini dia ngeprint variabel, nanti ngeprintnya satu, kecepatan pada titik 1 adalah pakai kurung kurawal lagi, F gitu ya, F-nya itu ini. Nah, ini kita ngeprintnya 5 kali nih, capek bet ya. 3. Ini sekalian ngajarin looping, 4, 5. Nah, ini juga ininya harus diubah-ubah gitu ya. 2. Ini 3, sorry itu kan, salah. Ini jadi 4, ini jadi 4, ini jadi 5, ini jadi 5. Lah, oh ya, nggak ada. 1, 2, 3, 4, oke 4 aja. Udah poin 5 terakhir ya. Ini kita running ulang berarti. Terus ini. Nah, lah. Nah, ini kan pakai backtick. Kayak gini aja deh. Belum kalau ada yang salah ya. F gitu. Ya, direvisi lagi gitu ya. Nah, daripada gini nanti kita pakai looping. Kita lihat pakai looping gimana ya. Kalau looping itu bisa pakai for, bisa pakai while. Oke, kita running. Buset. Kecepatan titik 1, 2, 3, 4 ini ketahuan ya semua. Tapi ini kayak gini aja berarti. Ribet kalau pakai Python ya. Mager banget. Ini saya cuma ganti satu aja ya. Aduh. Nah, gitu ya. Ini kita kasih spasi, ini kita kasih spasi. Mager. Nah, kecepatan pada titik 1, ini titik 2, titik 3. Capek banget ya. Pokoknya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau dicek yang kelima juga boleh sih, supaya akurat gitu ya. Kalau pakai cara biasa, itu tuh, ini turunan ini 10T dikurang 10. Pada detik kelima, berarti ini diganti 50 ya, karena T-nya ini diganti 5, dikurang 10, jadinya 60. Tapi kalau misalkan di output, hasilnya itu, oh ini IPNB ya, hasilnya itu 79. Sebentar. Turunannya benar kan ya? 5T kuadrat, 10T. Ini delta X-nya 0,01 padahal ya. Sekarang kita kecilin lagi. Kayaknya saya yang salah ngitung deh. Apa codingannya? 0,5 delta X. Sebentar. Oh, ini kecepatan ya. Sorry. Karena ds per dt itu V. Jadi tadi soalnya itu aku nggak mau. Oh ini. Soalnya itu berapa kecepatan nih ya? Ya iya benar dari awal. Nah kalau diturunin kan 10. Ini benar kan ya?
10T kurang 10. Apa ada yang salah? DS per DT. 10T kurang 10. Hasilnya tuh kalau 5, 10 kali 5, 50. Tapi errornya lumayan gede ya, gitu pakai central difference method. Nah, gimana caranya itu nggak ngeprint satu-satu kayak gini? Nanti kan siapa tahu kan di ujian misalkan pada 50 detik pertama, ya kelar, cuma ngetik kopas-kopas doang gitu ya. Caranya mungkin ditaruh di bawah. Caranya taruh di bawah. Caranya itu pakai for. Jadi yang pertama delta x-nya dulu, ya kan? Delta x-nya dulu misalkan 0,1, 0,1 aja. Terus poin awalnya itu misalkan 0. Ini kita pakai for point in range. Nah, ini in range itu berarti jangkauannya. Kita mau dari 0 sampai 5. Berarti kalau mau sampai 5 ditulisnya 6 gitu ya. Karena kalau kita misalkan kita print poinnya gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6-nya nggak ikut. Tapi kalau misalkan mau sampai 6, ya 7 sampai 7 gitu. Nanti 7-nya nggak ikut gitu ya. Nanti kita pakai mau sampai titik berapa? Oh, nih kita titik maksimalnya 5 ya. Enggak. Ya 5. Berarti kalau di sini tuh supaya 5-nya ikut, titik maksimal plus 1. Oke. Nah, terus kita masukin deh. F sama dengan, kita kopas saja sini. Tapi kalau mau pakai cara ini, boleh sih. Cuma ada konsekuensinya, satu lama. Kedua, memori komputernya cepat penuh. Ini kita ganti poin berarti. Karena udah ke print semua gitu ya. Nah, terus ini kita tinggal print aja. Ini namanya looping, atau prosesnya berulang-ulang. Nah, titik ke 0, minus 20, 1, 2, 3, 4. Ya sama kayak yang tadi ya. Sama kayak yang ini. Cuma kalau lihat codingannya ya mendingan yang ini gitu kan. Gitu. Mungkin ada yang mau nanya dulu sambil saya push ya ke GitHub. Udah jam 2 aja. Nih, saya juga mau ngirim. Ada yang mau nanya? Ini GitHub-nya saya jangan lupa dibuka GitHub-nya ya. Di download. Kalau nggak ada, kita lanjut ke turunan apa sih, integral. Integral itu saya lihat ada dua metode ya, trapezoidal sama enggak deh, sama ini metode apa ya, yang depannya S. Ini saya ngambil dari YouTube. Apa tadi ada yang mau mic ya? Simpson. Oke, mungkin ada lagi ya, tapi ini saya ngambil dari YouTube supaya gampang. Misalkan ini nih. Oke, kalau misalkan kayak tadi tuh kan turunan ya, ini integral gitu. Misalkan mau nyari aplikasi integral apa aja sih luas daerah gitu kan.
Terus misalkan diketahui ini kemungkinan soal UAS yang keluar ya. Ada fungsi kecepatan berapa posisinya pada titik tersebut. Jadi kalau tadi kita dari S mau nyari V, sekarang dari V mau nyari S gitu. Karena sama dengan V, jadi ds itu sama dengan V dt kan. Nah, jadi S-nya itu sama dengan integral V dt gitu. Atau juga ada rangkaian listrik gitu ya. Ini ada sumber. Nah, mantap. Nanti kan ketemu arus ya pakai hukum apa nih? Hukum Kirchhoff ya, pakai looping-looping gini juga. Nanti dapat persamaannya kayak gimana? Dapat persamaan arus kayak gimana gitu ya. Disuruh nyari sebentar. Pokoknya gini nih. Dq sama dengan dq dt sama dengan I. Yang berarti nyari muatannya pada di titik pada waktu ke 5 detik itu berapa bisa aja. Soalnya kayak gini nih. Kalau dikasih fungsi mah enak ya. Berapa turunannya, berapa integralnya gitu. Terus apa lagi ya? Ya tadi parasut bisa ya kan. Pokoknya banyak deh. Pokoknya yang bisa diintegralin di fisika. Nah itu. Mungkin yang keluar itu ya. Saya mah bebas guru. Bebas dosennya siapa. Oke, kita masuk ke trapezoidal method gitu ya. Jadi kurang lebih rumusnya kayak gini. Ya. Tn sama dengan delta X per 2. Jadi fungsi pertama itu ya tinggal masukin aja gitu ya. Fungsi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu dikali 2. Gimana nulisnya ya? 2 dikali X1, X2, dan seterusnya ya. Ditambah F, XN. Jadi N ini yang terakhir gitu. Jadi yang awal sama yang terakhir itu nggak dikali 2, yang di tengah-tengahnya itu dikali 2. Gitu. Mungkin masih ngambang, kita lihat contoh di sini ya. Maaf. Di sini orangnya itu mau nyari fungsi integral ya, integral X kuadrat dari titik 0 sampai titik 10. Harus ada batasnya ya. Kalau misalkan numerik di Viscom, kalau nggak ada batasnya susah gitu ya. Terus ada selangnya itu 5 gitu. Nah, terus nyari delta X. Delta X-nya nanti dimasukin ke sini ya. Ini delta X. Batas atas kurang batas bawah dibagi selangnya. Jadi selangnya itu 2 yang di sini. Ya kan? Nah, terus karena selangnya 5, jadi nanti selangnya 5 dimasukin ke rumus ini kan, delta X jadi 2. Jadi selangnya itu 22 kayak gitu. Jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Jadi ada 6 titik gitu ya. Nah, di situ tuh kalau misalkan ada 10 titik berarti delta X-nya kayak gini ya. Jadinya 1. Jadi selangnya itu 1. 0, 1. Beda warna itu apa ya? 1, 2, 3. Nah, oke. 5, 7, 9. Jadi ada 11 titik. Ya, 11 gitu ya. Nah, terus rumusnya itu delta X-nya udah dapat ya kan dibagi 2. Yang susah tuh yang di dalam kurungnya ini gitu ya. Tadi ingat fungsinya itu X kuadrat. Nah, jadi yang awal sama akhir kan ini ada 5 titik ya. Kita ambil aja dulu N-nya 5 ya. Jadi ininya nggak ada dulu. Gitu ya. Jadi F0, F2, F4, F6,
F8, F10. Nah, jadi kan awalnya itu 0, akhirnya itu 10. Nah, mereka ini nggak dikali 2 gitu ya. Jadi F0 sama F10 ini nggak dikali 2. Tapi F2, F4, F6, F8 itu dikali 2 gitu. Dan ini F-nya itu dimasukin ke fungsi ini, X kuadrat. Jadi kalau misalkan F2 sama dengan 2 kuadrat, 4. Terus F16, ya, F4 itu 4 kuadrat 16, ya kan. F6, 36, F8, 4, gitu ya. Nah ini nih hasilnya. 4, 16, 36, 64. Terus yang tengah-tengah itu dikali 2. Gitu ya. Nah jadinya nanti hasilnya 340 gitu. Kalau kita ngitung manual dari 0 sampai 10, X kuadrat dx gitu ya. Turunannya X pangkat 3 per 3, batas atas 10, batas bawah 0. Jadi hasilnya 1000 per 3 dikurang 0. Nah, hasilnya itu 333,3. Errornya masih lumayan gede. Nah, gimana caranya ngecilin errornya? Berarti n-nya itu harus banyak gitu. Kalau misalkan pernah belajar integral Riemann gitu ya. Kalau misalkan n-nya banyak kan ini berarti garis-garisnya banyak ya. Nah, makin banyak tuh makin akurat. Karena dia itu setiap ini tuh dia ngandung kayak misalkan apa ya? Nah, kalau ini kan kalau Riemann kan prinsipnya persegi gini ya. Nah, ini masih ada errornya di sini nih gitu. Ini juga harusnya kayak persegi panjang, masih ada errornya di sini. Cuma kalau misalkan kecil-kecil gitu, ini bisa dianggap persegi biasa gitu kayak batang biasa. Jadi panjang kali lebar gitu. Gampang. Terus tinggal dijumlah-jumlahin setiap perseginya. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gini kan persegi yang ini ditambah persegi yang ini, ya kan? Ditambah persegi yang ini, tambah persegi yang ini, tambah persegi yang ini, tambah persegi yang ini. Errornya kan segini. Ya kan? Errornya itu segini. Jadi semakin banyak kan ya, itu semakin akurat nilainya. Ada yang mau nanya ya? Tadi kayak ada yang on mic. Begitu. Nah, ngodingnya gimana sih? Yang penting ingat aja gitu ya. Suku yang awal sama yang akhir itu nggak apa ya, nggak dikali 2, yang tengah-tengah aja kali 2 rata gitu ya. Ini kita bikin lagi ya, bentar. Oke. Ini tadi cara rename IPYNB aja ya. Nah, ini cara trapezoidal. Sebenarnya dulu saya ulangan juga nggak hafal rumusnya ya. Jadi saya catat dulu, baru nanti diprogram di komputer. Jadi nggak hafal rumusnya gitu ya, nyontek gitu istilahnya, nyontek rumus. Yang pertama itu tadi fungsinya itu X kuadrat ya. Jadi biasa kalau saya pakai def, langsung return X kuadrat gitu ya. Terus ini saya markdown aja deh. Pakai H1 biar gede. Header 1. Ini saya pakai Anaconda aja. Kok lama ya? Nah, terus yang kedua itu pakai header 1 aja lagi.
Yang kedua itu menentukan batas awal, terus menentukan batas akhir, gitu ya. Terus yang terakhir itu n-nya mau berapa? Yang tadi yang semakin kecil itu semakin bagus ya hasilnya. Buset, gede juga. Gak apa-apa ya. Nah, misalkan batas awalnya ini 10 gitu ya. Batas akhir, batas awal 0 dong tadi. Batas akhirnya 10 gitu ya. Terus n-nya itu mau 5, nanti kita ubah-ubah gitu ya. Nah, sekarang kita mungkin import NumPy di sini. Saya udah install NumPy belum ya? Oke, udah ya berarti. Oke, kenapa pakai NumPy gitu? Misalkan mau ngeprint dari 0 sampai 6 gitu ya. Batasnya itu 1. Kita print. Ini sintaks buat ngeprint dari 0 ya. Sampai 5. 6-nya nggak ikut, ingat. Batasnya 1. Nah, kalau mau selangnya 22, berarti ngeprintnya 0, 2, 4, itu juga bisa ya. Nah, jadi selangnya itu 2. Kalau selangnya 3 bisa. Nah, gimana kalau selangnya itu bilangan, bukan bilangan bulat, misalkan 0,5. Error ya, itu error. Float object cannot be interpreted as integer. Jadi for ini emang formatnya itu tiga-tiganya integer gitu. Sebagai gantinya nanti kita pakai NumPy range gitu ya. Nah, jadi bisa pakai NumPy solusinya ya. 0, 0,5 gitu sampai 5,5. 6,5. 6-nya itu nggak termaksud gitu ya. Gitu. Itu alasan kita pakai NumPy. Jadi ini tinggal ini nih, apa? Batas awal sampai batas akhir ditambah oke. Tadi kita kurang delta X ya, atau selangnya yang di bagian sini delta X-nya. Delta X. Kalau di Python aturan internasionalnya gimana sih? Gini ya? Duh, hilang lagi lah. Kocak. Oh, ini dia. Gak tahu deh, saya sering lihat kayak gini ya, tapi saya pakai camel case saja. Nah, delta X-nya itu batas akhir. Ya, ini ya, tadi yang ini batas akhir dikurang batas awal dibagi N. Gitu ya. Nah, terus selangnya itu ya delta X gitu ya. Ini ditambah delta X. Karena kalau nggak pakai ditambah delta X, nanti batas akhirnya itu nggak ikutan gitu ya. Kita print dulu deh, print I. Wah, kocak. Kenapa nih? Oh, ini belum di running ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10 persis kayak gini ya. Kalau misalkan selangnya mau 10 ya tinggal diganti 10 gitu ya. Nanti otomatis di sini berubah, delta X-nya berubah, delta X di sini juga berubah gitu. Ini selangnya 1. Terus kalau mau batas akhirnya 100 gitu ya, misalkan duar gitu. Sampai 100. Selangnya 10 berarti ya. 100 kurang 0 dibagi 10 gitu guys ya. Kalau batas akhirnya itu juga boleh ya. Ntar mau komputernya error kayak gitu ya. Terserah itu, ini gila banyak banget. Males ya guys ya. Kita stop aja. Ini gimana cara stopnya nih? Udah Bang. Ya iyalah. Oke di sini ya. Batasnya 10 aja. Tapi semakin besar ya, nah itu semakin akurat. Gitu. Nah, baru udah dimasukin rumus.
Oke, pertama itu saya bikin dulu hasil gitu ya. Hasilnya awalnya 0 aja dulu. Kan nanti ditambah-tambah gitu ya. Nah, ini tuh nanti ya tinggal di hasilnya itu ini delta X per 2 ya. Delta X per 2. Kalau ini 2 per 2, F0, 2F2. Nah, ini tadi kita udah define ya pakai def yang di atas sampai bawah. Ingat yang atas yang awal itu nggak dikali 2, yang bawah dikali yang akhir sama awal nggak dikali 2, tapi di tengah-tengah itu dikali 2. Jadi kurang lebih kayak gini, Boy. Kita ini ya, kita pakai, jadi kan ini harus pakai kondisi ya. Kalau di awal sama di akhir itu nggak dikali 2 gitu ya. Kita pakai if. If di Python kayak gimana ya? If pakai tanda kurung nggak sih? If i. Ini kan nanti i-nya kan berubah-ubah ya, tergantung tadi kalau kita lihat. If i sama dengannya itu 1 apa 2 ya? 1 kalau nggak salah. Duh, if di Python kok lupa gue ya? Gue lupa. Udah. Udah lama nggak pakai Python. If iya kan pakai kurung. Apa sih? Bentar, lupa gue. Uh, gimana ya? Nah kan kayak gini, bener kan? Terus di sininya, oke. Errornya kenapa nih? Expect ini udah. Tadi awalnya itu fungsi ya. Ih, kenapa ya? Ini ngapa sih? Not close. Ini udah di close. Ini udah di close. Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa ya? Tapi benar kayak gini. Itu if-nya nggak pakai kurung, Kak. Langsung aja gitu. Jadi if i sama dengan batas awal gitu. Nggak pakai kurung. Emang? Oh, Nah ya, gini. iya. Gini. Gini kan? Kok gue lupa ya? Oh, sama dengannya 2 kali bukan? Oh iya. Aduh. Oke. Mantap. Thank you. Kocak. Aduh. Terus, oh ini langsung N aja ya? Kalau i bukan batas awal, gini dulu deh nggak apa-apa bentar. Terus ini kita pakai else if ya? Gimana ya? Oh, else if harusnya sih. Kalau yang tidak sama dengan kayak gini kan ya, tidak sama dengan batas akhir dan i tidak sama dengan kocak. Apa? Else, oh, elif. Kalau dannya itu kocak. Saya rada lupa ya sintaks Python tuh kayak mana. Nah gitu. Kalau misalkan di tengah-tengah, bukan i-nya bukan batas akhir, terus i-nya bukan batas awal, kali 2. Berarti terus tinggal else sih. Kalau else nggak pakai kondisi, nah semua bahasa pemrograman tuh else itu nggak pakai kondisi, jadi enak. Gitu ya.
Terus nanti kita print aja deh. Oke, salah ya. Gini dulu deh, hasil. Jangan lupa, kan ini baru tambah-tambahannya ya. Nah, belum dikali delta X per 2 gitu. Jadi nanti hasil sama dengan hasil. Ini artinya kayak gini sama aja ya. Nah, sama aja. Nah, ini juga dikali delta X dibagi 2. Print hasil is not defined. Oh ya. 340 tadi hasilnya ya. Function. Kalau dan itu di sini tuh berapa kali ya? 2 ya? 2. Pakai Oh, tulisan N biasa, Kak. oh iya, lupa tuh. Kalau di sini kocak. Wah, gede banget. 335. Oh, ini tadi batas ini 10, N-nya 5 ya. Harusnya kocak. Lupa. Nah, 340 gitu. Nah, misalkan N-nya ini kita gedein gitu 1.500. Hasilnya pasti mendekati 333,3. Nah, ini udah lumayan lah gitu. Deh, gitu mungkin itu aja. Nah, kalau misalkan mau lebih ekstrim gitu ya, misalkan nih, berapa integral dari 5e pangkat 3x, gini deh ya. Ya, betul. 5e pangkat 3x dikali sin 4x. Berarti ya tinggal diubah-ubah aja. Ini dia nanti pakai itu ya. Pakai apa ini? Oh, integral apa yang kali-kalian itu ya? Yang UV-DV gitu-gitu. Saya udah lupa juga. Berarti tinggal diganti di sini ya. 5. Tapi kalau misalkan ada E itu pakai nampi gitu, sama sin gitu ya. Itu kita return. Oke, 5 dikali. Pertama pakai nampi dulu. Nampi eksponensial ini artinya gitu ya. 3x. Terus terus dikali sin cos juga pakai nampi gitu ya. Ini disingkat nampinya jadi NP. Apa kabar, Bang? Ini udah ditutup, ini juga udah ditutup. Apa yang salah? Oh, 3 kali X, sorry. Nampi sin, tadi berapa? 4 kali X. Ya udah tinggal diginiin kan gitu, running, kelar. Batas atas berapa, batas bawah berapa gitu ya, tinggal running. Udah ketemu hasilnya gitu. Gitu ya. Mungkin gitu aja, guys. Terus mau ngubah batas atasnya tinggal kayak batas awalnya kayak gini, batas akhirnya kayak gini gitu ya. Terus mau ngubah n-nya ya tinggal gampang, bawah-bawahnya juga ikut-ikutan. Jadi kenapa ini dibikin variabel? Ya karena supaya tinggal ngikutin atasnya gitu ya. Kalau di dunia kerja, kalau masih kayak gini ntar yang bingung programmer aslinya gitu. Kayak mungkin itu aja ya. Buat trapezoidal, saya push lagi ke GitHub. Ada yang mau nanya mungkin? Mau bikin itu bisa dilihat angkatan. Oke.
Yang satu lagi tuh ada, kalau nggak ada yang mau nanya ya, yang satu lagi itu ada metode Simpson. Bedanya sama kayak tadi ya, bedanya sama kayak tadi. Bedanya, pertama delta X-nya itu dibagi 3, terus yang di sini nih, yang awal dan akhir itu ingat nggak dikali ya, nggak dikali, terus yang tengah dikali 4, terus dikali 2, nanti dikali 4 lagi, dikali 2 lagi, dikali 4 lagi, kali 2 lagi gitu. Kecuali yang nggak dikali itu awal sama akhir gitu ya. Nah ini pakai logik, nggak sebenarnya saya mau pakai logik. Jadi Simpson PNB. Soalnya sama kayak tadi aja ya gitu. Yang tadi X kuadrat. Kenapa nampinya kok error? Oh, belum di melakukan ini. Ini fungsinya sama, pertama definition fungsi dulu, yang kedua itu menentukan batas awal, akhir sama N ya, sama aja. Tadi 0 sama aja ya, 0, 10 sama 5. 0, 10, ininya 5, hasilnya itu 333,3 ya. Gitu. Di kopas saja gampang ya. Terus trapezoidalnya, nah ini. Kalau ini kan gampang ya. Gimana caranya kalau misalkan bisa banyak cara ya. Ntar saya nunjukinnya 2 aja. Nah ini kita copy aja. Tadi yang bedanya ini dibagi 3 ya. Oke. Berarti ini hasil akhirnya dibagi 3. Terus ini yang ininya beda sendiri sih gitu kan. Kita ngasih sebentar. Oke. Mungkin saya mau bikin array baru namanya koefisien. Isinya 4 sama 2. Itu ya. 2, 4 sama 2 gitu ya. Gimana? Saya sih idenya mau bikin array ya. Isinya itu 42, 42, 42, 4 sama 2 dulu. Ya kan? Terus nanti kalau di akhir, koefisiennya saya push. Apa ya kalau di append kalau nggak salah? Oh ya, append. Kalau di Python append artinya ditambahin sama 4, terus koefisiennya itu ditambahin sama 2 gitu. Nah, jadi kan nanti otomatis ini nambah ya 4, kalau looping sekali jadi 42, kalau looping sekali jadi 42 gitu ya. Terus misalkan indeksnya berarti -1. Terus nanti indeksnya itu saya tambah 1 setiap kali looping. Nah, jadi di sini bisa dikali koefisien indeks, nah, dikali fungsi. Hasilnya, belum di-define ya. Ini kita running dulu, kita coba dulu, ntar dijelasinnya di akhir. 280, guys. Kita ngikutin soal ini ya. Tadi mana soalnya? Oh, ikutin soal ini aja. X pangkat 3. X pangkat 3 dari 2 sampai 10, N-nya 4 gitu ya. Berarti ini tinggal ganti X pangkat 3. Batas awal 2, batas akhir 10, selangnya 4. Oke.
running. Ini udah ada running belum? Hasilnya 551, benar nggak ya? Kalau beda, kocak nggak ada hasilnya. Ya udah lihat YouTube aja dulu ya. Apa ya? Tadi mau nyari apa sih? Oh ya, Simpson. Oh, Simpson Rule. Saya ngambilnya dari sini. Iklan. Hasilnya berapa? 2464. Ada yang salah berarti ya, sebentar. Mungkin di sini kita juga print koefisiennya ya, supaya buat ngecek. Koefisien indeksnya maksudnya. 424. Lah, hasilnya berubah. Ya, ini udah benar kok. Kalau kayak gini 4 kali 2 kali 4. Tapi kok acak-acakan? Bentar. Ini. Nah, 2496 tadi. Benar ya? Oke, benar ya, 2496. Nah, gitu. Yang bingung mungkin teman-teman di sini ya. Jadi kan kalau array itu kan awalnya kan 4. Ini indeks kernel gitu. Jadi kalau Python, gak cuma Python sih, JavaScript, Java, Golang, indeks di array itu selalu dimulai dari 0 gitu ya. Jadi indeks ke 0 ke 1. Nah, kalau loopingnya sekali udah selesai, nanti di append 4 sama 2. Jadi nanti pas looping pertama, array-nya jadi kayak gini nih. Nah, kalau looping kedua, nambah lagi 42442. Nah, kayak gitu. Itu sih. Nah, terus ini indeksnya kenapa ditambah 1? Karena kalau misalkan di awal kan belum dikali ya. Belum dikali. Nah, pas sudah selesai itu indeksnya jadi 0. Pas 0 masuk ke sini berarti koefisien 0. Nanti hasilnya 4. Jadi 4 dikali fungsi I. Kalau udah looping sekali 1 gitu ya. Ditambah 1 jadi 1, jadinya 2. Kalau misalkan indeks kedua jadi 4 lagi. Gitu sih idenya. Jadi emang ini mainnya logik. Ada yang mau nanya mungkin? Ada yang mau nanya? Bentar. Enggak ada ya. Bentar. Iya sih. Paling ide saya itu aja. Tapi mungkin kalau teman-teman ada cara lain gitu ya, boleh diapain? Boleh. Ini saya push lagi ya. Teman-teman nanti silakan download source-nya di GitHub. Ini pasti udah ya. Ada integral nomor kocak. Ini udah selesai. Bukan ini ya. Ini udah selesai. Ini internet. Kan mungkin yang terakhir referensial ya. Oh ya, internet saya nggak stabil, mohon maaf. Ada metode Euler, ada metode Runkuta. Nah, ini integral udah masuk semenit yang lalu gitu ya. Ngomong apa ya? Oh ya, ini. Yang pertama ada Runkuta, yang kedua ada Euler. Gitu ya. Maaf.
Jadi itu persamaan diferensial itu kayak kayak gini sih. Ini contoh sederhananya. Eh, Ini kayak gini deh. 3x kuadrat Y gitu ya. Nah, kalau misalkan cara biasa ya tinggal kayak gini ya. Nah, gitu. Terus cara kita tujuannya nyari Y, dua-duanya diintegralin, integral dy per Y itu ln Y. Terus ini juga integral 3x kuadrat dx itu x pangkat 3 aja, plus C. Nah, kalau mau nyari Y-nya, ya ini tinggal diginiin, E pangkat, gitu ya. Nanti hasilnya itu Y, gitu ya. Terus ini jadinya, karena E pangkat C itu juga konstanta, gitu ya. Jadi kita jadiin aja konstanta baru. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau cara, apa namanya, cara manualnya. Tapi kalau misalkan pakai cara different, ini kayak gabungan, kalau menurut saya, gabungan diferensial sama integral gitu. Jadi diferensialnya dipakai, integralnya juga dipakai. Gitu sih. Nah, ini kalau misalkan integral sama diferensial aja di codingnya susah gitu ya. Harus pakai cara numerik, apalagi persamaan diferensial gitu. Ini juga diferensial, persamaan diferensial biasa ya. Ada juga yang parsial yang variabelnya itu lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Misalkan ini ada X, terus di sini ada DT gitu. Jadi ada dua variabel terhadap X dan terhadap T gitu ya, maksudnya dua variabelnya. Dan ini persamaan diferensial parsial gitu. Dan mungkin nggak bakalan keluar di UAS besok karena kemarin saya baru presentasi sama Pak Bambang. Hari Jumat kemarin benar-benar gitu. Jadi mungkin yang keluar itu ya OD gitu ya. Persamaan diferensial biasa gitu. Capek. Nah, rumusnya itu ini susah banget dilihat ya rumusnya. Kita misalkan mau nyari persamaan diferensial di titik, maksudnya bukan nyari persamaan diferensial. Kalau persamaan diferensial tuh harus apa ya? Harus diturunin dulu. Misalkan kalau kayak gini kan berarti nyari y-nya sama dengan berapa ya? Nah gitu. Tapi pakai cara integral biasa juga kurang efektif lah gitu. Jadi dx harus dinaikin dulu, y-nya harus dikebawain dulu. Jadi kalau satu variabel baru bisa diintegralin masing-masing gitu. Nah gitu sih. Jadi ini tujuannya itu nyari y yang diketahui itu y aksen atau dy dx gitu ya. Atau mau nyari x aksen tapi yang diketahui itu mau nyari x tapi diketahui itu x aksen gitu. Atau mau nyari t tapi diketahui itu t aksen atau dt dx misalkan. Nah, tadi juga ada indeks, ada n+1, ada n. Nah, karena ini, misalkan ini ya, misalkan h-nya itu 0,1, jadi nanti y di titik 0,1 gitu. Hasilnya y0, ini 1,1 ya. Karena awalnya itu 1. Ditambah 0,1 sama dengan y1 ditambah, nah ini yang ribet. Itu rumusnya h itu selangnya, ya. Terus dikali t. Gitu aja sih rumusnya, ini nggak usah dilihat. Jadi yn+1 sama dengan yn ditambah h dikali t. T4 gitu ya. Nah, gimana cara nyari t-nya? T-nya itu rumusnya ini. 1/6 dikali K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4. Gitu. Gimana nyari K1-nya? Nah, K1-nya ini tinggal disubstitusikan X sama Y. Awalnya itu X-nya itu 1, itu 2. Jadi K1 sama dengan ini nih. F, X0-nya 1, Y0-nya itu 2. Jadi 3 dikali 1 kuadrat dikali 2. Hasilnya 6, gitu ya. Nah, K1 ini bakalan dipakai buat nyari K2. Karena kita bisa lihat di sini,
rumusnya f x ditambah H2, y ditambah H2 dikali K1. Kalau K2-nya dapat, digunain buat nyari K3. Karena ini tetap ya, atas bawah sama, terus K2-nya itu dapat dari sini. K3-nya dapat buat nyari K4. Gitu. Jadi ada 4K. Mungkin ini yang contoh realnya ya. Tadi kita udah nyari K1, tinggal disubstitusi biasa. Nah, K2-nya itu F X plus A ya. X-nya itu 1 tadi. X0-nya 1 ditambah H per 2. Hanya itu 0,1 dibagi 2, 0,5. Gitu ya. Koma. Y0 ini. Y-nya itu awalnya 2 ditambah H per 2. H per 2 tadi kita udah nyari 0,5 dari 0,05, sorry. 0,1 bagi 2. 0,05 dikali K1. K1-nya ini 6 gitu ya. Jadi nanti tinggal diginiin. Bentar. 2 ditambah ini hasilnya berapa ya? Ada di bawah. Nah, ini ya. Ini berapa nih jelek tulisannya? Oh, 0,38 hasilnya ya. 2 ditambah 0,3 kali ya. Ya 0,3 ya. Ini 0,3. Jadi berarti tinggal di 1,05 ditambah 2, bentar. F 1,05, 2,03. Nah, dimasukin lagi ke sini gitu ya, ke sini. Jadi nanti 3 dikali 1,05 kuadrat dikali 2,03. Dapat K2 dipakai buat K3 ya. K2-nya itu hasilnya ini kalau dilihat 2,6 ya. Apa 2,6 benar? Pokoknya gitu lah. Terus nanti dapat 1,05, 2,38. Terus dimasukin lagi ke fungsi yang ini 3x kuadratnya ya. Jadi nanti f(x) sama dengan 3 dikali 1,05 kuadrat dikali 2,38. Hasilnya 2,8 sekian gitu. Ini dipakai buat nyari K4. Nah, kalau udah dapat K1, K2, K3, K4, tinggal tinggal ditambah terus dibagi 6. Hasilnya itu nanti 2,787 gitu ya. Jadi emang ini bisa diprogram karena K1 kayak tadi K1 buat nyari K2, K2 buat nyari K2 buat nyari K3, K3 buat nyari K4 gitu ya. Dan kita mungkin masuk ke codingannya langsung aja. Ini bentar. Kode ya. Ordinary differential equation. File baru namanya mungkin Rungkuta ya. Oke, ini saya markdown. Langkah pertama itu mendefinisikan lagi ya fungsi turunan. Ya, aksennya ya. Nah, ini kita code. Ini code kan ya? Kita langsung return. Ini misalkan persamaannya kayak gini, 3x kuadrat ya. 3 dikali x kali y. Sama aja ya. Bentar. Anaconda. Oke. Mana ya? Oke. Yang kedua itu tentuin x0 y0-nya ya gitu. Sama selangnya mau berapa?
Jadi kita ngitung kayak gini capek kan ya, jadi enakan pakai pemrograman gitu. Aduh. X awal, Y awal, X awalnya itu 1, Y awalnya itu 2, terus H-nya itu mau berapa ya? H-nya itu custom sih mau berapa aja, tergantung nanti soal UTS-nya kayak mana. Ini markdown ya? Salah lagi. Tadi. Tentukan X0, Y0, dan H-nya. Ya, yaudah kita tulis ulang. Ya, modalnya itu aja sih, mending tinggal ini. Nanti kita juga butuh nampi ya. Nah, terus di coding programnya ya. Sebentar. Oke, ini berarti belakangan aja. Yang pertama itu nyari K1-nya gitu ya. Oke, berarti gimana ya? Pakai for apa enggak usah sih nih? Nggak pakai for sih. K1 sama dengan gampang ya. Kalau K1 itu fungsi masukin X0 sama Y0-nya. K2 juga. K2 itu masukin fungsi. Oh, ini 2 parameter ya. X sama Y gitu. Jadi ini Y-nya ini juga ikut-ikutan nanti. Misalkan 1 sama 2. Jadi 3 kali 1 kali 1 kali 2 gitu. Jadi ada 2 parameter, ingat. Nah, ini harus masukin 2 argumen ya, X dan Y. Yang pertama itu tadi X0 ditambah H per 2 ya. Yang sebelah kanannya Y0 ditambah H per 2 dikali K1. Oke, K3 dan seterusnya juga sama. K3 sama ya. K3 ini jadi K2. Bener kan? Nah, ini ya. Sama, yang depannya itu sama, yang belakangnya dong yang beda. Terus K4-nya ngikutin ini deh. X0. Nah, kalau yang terakhir itu ditambah H, bukan H per 2 ya. Terus ditambah H kali 3. Oke. Nah, oke. Ini K4 ya. Ini mungkin nggak apa-apa deh. Ini kita running dulu. Nah, terus tuh nanti udah dapat K1, K2, K3, K4. Nah, tinggal ini ya. Rumusnya ingat H. H-nya kok kayak H per 6. Tapi tadi nggak ada per 6-nya ya. Oh, karena T-nya itu dikali 1/6 gitu ya. Kita nyari T4 dulu deh. K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4 dibagi 6. Nah, terus nanti Y0-nya kita perbaruin gitu. Y0 ditambah T4
dikali H kan? Dikali H. Nanti di print Y0. 284 hasilnya. Mana hasilnya? Ini hasilnya. Bentar. 2787. Dan salah ya? H-nya itu, H-nya itu gini. Dari awal. Ingat itu dua parameter. Iya, iya. Nah, 2,405. Mana hasilnya tadi ya? Ini tapi dapatnya 2,787. T4-nya, bentar, saya cek dulu lagi ya. Ya benar kok. Oh, ini lupa ditambah Y0. Oke. Nah, salah di situ ya. Tadi hasilnya 2,7 gitu. Kayaknya sih udah benar ya. Nah, terus X0-nya jangan lupa ditambah H. Karena tadi diperbaruin itu. Mungkin itu aja sih. Kalau mau di banyak titik ya tinggal pakai for gitu ya. Ada yang mau nanya nggak? Ada ya? Yang terakhir itu metode Euler. Nah, Euler ya. Nah, misalkan kayak gini nih. Ini mau ngapain? Oh iya. Sebentar. Tapi kok diketahui Y-nya sama dengan X kuadrat ya? Kayak ini sih sama ya. Karena gini nih. Mau namanya OD gitu ya. Mau diketahui ya aksen. Terus mau nyarinya itu Y. Gitu. Oke. Rumusnya itu yang pertama tentuin batas awal X ya. Terus batas awalnya juga, terus H-nya. Sama sih kayak tadi. Nah, terus rumusnya tinggal YN plus 1, indeks lagi ya, harus terbiasa sama indeks. H dikali F. Oh, cuma ini anggap aja nggak ada ya. Cuma nanti diketahuin gitu, pada saat F X sama dengan 0, itu Y-nya itu 1. Gitu. Jadi nanti X0, Y0-nya itu X0-nya itu 0, Y0-nya itu 1. Nah, kalau kayak gini, diketahuin, jika dimasukin 1, nanti fungsinya itu sama dengan 1. Berarti X0-nya itu 1, Y0-nya itu juga 1. Gitu. Hanya ini boleh custom ya. Intinya sama sih, dia semakin kecil, semakin akurat hasilnya. Gitu. Kayak misalkan, kayak gini nih. Di iterasi pertama, X-nya 1, Y-nya 1 tinggal dimasukin ya. Aktualnya 1. Nah, gitu. Terus karena ini hanya 0,1, tinggal ditulis ke bawahnya 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 gitu ya. Jadi selangnya ini 0,1. H-nya itu selang. Nah, ini sama juga sih. Kalau mau nyari Y 1,1 gitu ya. Itu caranya Y1
atau indeks sebelumnya, kan sebelum 1,1 kan 1, ditambah H dikali Fx gitu. Ini F aksennya ini ya turunannya ini, kan dx sama y aksen kan sama gitu ya. Gitu. Nanti kalau mau nyari 1,2 butuh 1,1. Ya kayak gini nih. Ya kan? Terus kalau mau nyari 1,3 butuh 1,2 gitu ya. Ini sama sih. Kalau mau nyari 1,4 butuh 1,3. Kayak gini nih. Kan di sini kan Y2-nya udah tahu ya. 1,42. Nah, dipakai nih buat nyari Y3. 1,42 ditambah 0,1, F aksen 1,2. Ini artinya tinggal diganti 2 dikali 1,2 ya. Jadinya 2,4 ditambah, dikali ini 0,1 jadi 0,24 ditambah 1,42 jadi 1,66. Nah, Y3 dipakai buat nyari Y4, Y4 dipakai buat nyari Y5 kayak tadi. Gitu sih kurang lebih. Kita ke codingannya mungkin namanya tadi Euler IPYNB. Oke. Markdown dulu deh ya. Ini saya kasih petunjuk cari oke. Satu, ketahui fungsi turunannya gitu ya, atau y aksennya. Karena belum tentu, soalnya kayak gini bisa aja kayak tangki tumpah gitu ya. Terus ada orang terjun payung gitu-gitu kan, itu pakai persamaan diferensial. Ada peluruhan. Gitu. Nah, kalau ini enak, fungsinya itu ya 2x gitu ya. Dan definisikan. Terus kita def lagi. Ini belum select kanal ya. Kita langsung return tadi 2x. Nah, running aja. Ini 3 di checklist saja. Kasih markdown lagi. Yang kedua itu tentukan kondisi awal ya. Yang kalau yang ini diketahuinya itu ini. F1 sama dengan 1. Kalau nggak diketahui kondisi awalnya, atau kalau di persamaan gelombang gitu ya, itu ada syarat batas. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Ntar ada lagi ya. Nah, kalau ini syarat batasnya di X sama dengan 1 itu nilainya itu 1. Terus yang ketiga itu tentukan selangnya atau H-nya. Terus lakukan iterasi deh. Gimana ya? Nah, ini dia mau nyari di Y 1,5. Sama berarti yang keempat, batas akhirnya gitu ya, 1,5. Nah, yang pertama itu jadinya H-nya sama kayak tadi ya, 0,1. Terus X-nya itu juga 0,1 ya awalnya. X-nya itu 1, sorry. Y-nya itu 1 juga. Terus kita pakai, oh ya, finalnya tadi mau 1,5 ya dia. Oh ya, kita harus import nanti. Gitu. Nah, terus kita pakai for. In range dari titik awal sampai titik final
Ini numpy range ya, karena bisa aja selangnya itu nggak bilangan bulat, final ditambah H, selangnya itu H. Gitu ya. Nah, terus tinggal dimasukin deh itunya. Jadi tinggal Y sama dengan Y ditambah yang ini ya, mau masukin yang ini. H dikali fungsinya itu tergantung I gitu. Dan ntar kalau udah selesai tinggal di print ya. Udah gitu dong. 2,8. Harusnya 2,2 ya? Sebentar. Coba mungkin print di sini kali ya. Nah, 1, ini kelebihan. Finalnya kan 1,5. Harusnya berhenti di sini sih. Kenapa ya? Ucap. Lah, cuma 2 line doang, gampang kan? Nah, gitu. Mungkin ini final aja kali ya. Nah, ya final aja, nggak pakai final tambah H. Ya, mungkin itu aja sih. Nah, ini juga dikit banget codingannya ya. Nah, misalkan kalau misalkan gimana ya? Kalau mau pakai yang ini juga boleh, misalkan ini ya. 3x kuadrat Y. Berarti ini ada, ini saya push dulu deh biar bisa dilihat historinya. Euler 1 ya pesannya. Nah, ini misalkan saya ganti lagi. Nah, udah ya. Ini tadinya 3x kuadrat ya. 3x kuadrat Y. Terus hanya itu 0,1, x0-nya itu 1, y-nya itu 2 ya. Finalnya itu 1,1. Nah, ini kita pakai cara Euler hasilnya 2,42. Tadi hasilnya berapa? 2,787 ya. Emang hasilnya tuh nggak sama gitu. Karena pakai Euler sama pakai akuratan Euler gitu. Mungkin dari situ aja ya. Kurang lebih ada yang mau nanya nggak? Bentar-bentar. Ya. Ini saya komit. PDF-nya juga ada di file itu ya. Originate. Ini dicek dulu ya supaya kalau di refresh update-nya itu nih ada ya, ada 17 detik lalu ada file OD. Ya mungkin itu ya. Ini mungkin saya kasih lagi link GitHub-nya biar bisa biar bisa di-download. Kalau udah download Git terus di clone juga makin bagus gitu ya. Mungkin itu aja. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada ya? Oke, mungkin berarti cukup ya. Siapa yang tadi? Oh ya, Rido. Oke, mungkin karena sudah jam 3 juga dan tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Oke, mungkin kita akhiri tutor fisika komputasi pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Amar dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir ya. Dan, Itu linknya ya. oh iya Kak, iya terima kasih Kak.
Nanti saya direct langsung ke grup. Oke, sebagai penutup, mungkin kita berdoa dulu kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang setelah hadir dan kepada Kak Amar sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam UAS pada minggu-minggu ini nanti yang akan datang. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ridho, makasih Kak. Ya. Oke, mungkin bisa keluar.